Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak? Sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Silakan ya, kalian berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Wabil Islam wabil Muhammadin iya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjang ugi nggih. Baik, anak-anakku terima kasih. Semoga doa yang tadi dipanjatkan bisa membawa kelancaran pada pembelajaran kali ini ya. Tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang bilangan cacah ya. Coba kalian dibuka ya bukunya halaman 9, dikeluarkan bukunya. Buku matematika. Halaman 10. 9, 10. Halaman 10 dibuka. Sudah dibuka bukunya semua? Yang laki-laki, ayo sebelah sini. Sudah dibuka bukunya? Dibuka. Buku tulisnya juga dikeluarkan ya. Buku tulisnya. Baik, kita di sini akan belajar bilangan cacah sampai dengan 100.000. Nah, pada khususnya ya, kali ini submaterinya adalah tentang operasi hitung pada bilangan cacah sampai dengan 100.000, di mana kalian nanti akan belajar operasi hitungnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Paham ya? Penjumlahan dan pengurangan ya. Sudah pada tahu tandanya ya, penjumlahan itu apa? Plus ya. Pengurangan minus ya, strip ya, seperti tanda strip. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar banyak tentang nilai tempat, okay? Kemudian kalian juga sudah belajar tentang membaca dan menulis bilangan cacah sampai dengan 100.000.
Bapak ingin mengetes pemahaman kalian ini. Pada bilangan 48.725, angka 8 berada pada nilai tempat apa ini? Ya, tunjuk tangan coba. Ya, siapa Mbak namanya? Ya, ribuan ya. Ya, jawabannya betul sekali. Ya, ada yang punya jawaban lain? Tidak. Baik, kali ini kalian, harapan Bapak adalah bisa menganalisis informasi yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 100.000, dan kalian, harapan Bapak juga bisa menerapkan sikap teliti, sikap percaya diri, sikap bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan rekan lain. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 100.000 berdasarkan nilai tempat secara berurutan atau secara sistematis dengan benar. Manfaat dari pembelajaran ini itu apa sih? Untuk apa kalian belajar bilangan cacah sampai dengan 100.000? Harapannya kalian itu di dalam kehidupan saat ini bisa mengatur uang atau mengatur keuangan dengan baik ya. Kalian satu hari dicatat berapa sama orang tua? 10.000. Ada yang 20.000 ya, ada yang 7.000. Itu kalian habiskan semua atau ada yang kalian tabung? Ya bagus ya, Bapak beri apresiasi kalau bagi anak-anak yang sudah bisa menabung atau menyisihkan uangnya sebagian. Kenapa? Karena di masa depan kebutuhan kalian juga akan lebih banyak ya. Jadi menabung itu sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kedisiplinan. Selanjutnya, mempermudah kegiatan sehari-hari. Misalnya mengetahui harga ya. Kalian yang perempuan ini khususnya ya, punya tempat pensil ya. Tempat pensil kan dibelinya pakai uang, pasti ada harganya ya. Berapa ribu yang tertera. Kalau tidak ada harganya, orang bingung ya. Akan menghargai berapa, misalnya seikhlasnya dan lain sebagainya, kan tidak mungkin ya. Harus ada harganya biar semuanya jelas. Paham? Kemudian melatih otak agar fokus. Ya bisa mohon perhatiannya ya semuanya. Tolong jangan mainan spidol sendiri Mas, itu disimpan. Disimpan dulu Mas, di dalam laci, tidak di situ. Ya, terima kasih. Jangan pegang-pegang lainnya ya, tip pulpen jangan dipegang dulu. Ya, perhatikan saya dulu ya. Ketika kalian nanti belajar penjumlahan dan pengurangan, tentu harus teliti ya. Kalau salah satu angka saja, kira-kira benar apa enggak hasilnya? Jawabannya salah ya, tentu ya. Ya. Nah itu maka dari itu harus teliti, dibutuhkan ketelitian dan juga kesabaran. Kenapa? Karena ketika kalian menjumlahkan terkadang juga belum sesuai hasilnya dengan jawaban yang benar. Kemudian juga membutuhkan waktu yang lama, ya tidak? Ya. Selanjutnya modal untuk belajar ke materi berikutnya, pembagian, perkalian, ya. Kemudian persenan atau persentase ya dan lain sebagainya. Mengapa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu udah dasarnya ya. Kalau dari dasarnya kalian belum bisa, mau ke perkalian ya nanti susah ya. Ya tidak? Paham ya sampai sini? Ya. Bapak minta sekarang kalian semuanya berdiri. Ya. Berdirinya menghadap ke sini semua ya. Silakan kita menyanyi bersama Halo Halo Bandung. Hafal ya? Ayo semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri. Mas.
Ya, silakan madep ke sini ya. Mas, madep ke sini. Nah, ya. Yo, bisa dimulai ya. Astagfirullahaladzim. Ya, dimulai ya. 3, 2, maaf. Sen. Sebentar. Ya, yuk mulai ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi langkah, tapi mari bung rambut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, jumpa dengan sekarang mari bung. Ya, cukup. Ya. Bisa duduk kembali ya. Ya. Tolonglah, Mas. Udah. Sini, Mas. Iya, sana. Kamu juga tukeran di sini. Salah satu. Kamu sini. Enggak, nanti tukeran kamu sini, Mas. Kamu sini aja. Ayo, nggak apa-apa, yuk. Nah, apa sih? Kartun bikin udah, duduk. Mas, kamu yang ke sana ya, tolong. Sana. Ya nggak apa-apa. Bisik baik. Sana, Mas. Maaf ya, Mas. Oh, tak maaf nah wis. Cepet. Jangan berisik terus, udah diingetin tadi. Yang itu aja.
Pak ini buat penilaian loh Mbak, Mas. Bukan buat video, cuma video. Yuk, Yuk, pindah belakang yuk. yuk. Shh, ayo, 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 Ayo ke situ belakang itu aja. sama teman kamu Bawa. itu yang tadi kamu mau sama teman Ayo. kamu itu. Soalnya Eh. kalau di sini kelihatan kamera. Ayo. Sini. Yuk. Itu pindah belakang tuh. Nah. Baik, bisa dilanjut ya. Kita akan ice breaking dulu untuk sebagai penguatan kita ya. Ada tepuk high five, kan kalian sudah kelas 5 ya. Nah, nanti cukup di bangku saja ya. Ini adalah liriknya. Misalnya ya, Bapak contohkan dulu. Tepuk high five, prok kami kayak gitu ya. Prok. Kelas 5 selalu ceria, pantang menyerah, terus high five kayak gitu ya. Terakhir high five, yes kayak gitu ya Mbak. High five, yes, gitu. Seperti itu ya Mas. Paham ya? Yang terakhir high five, yes. Itu ya. Yang semangat ya. Bisa dimengerti ya, Mbak, Mas. Ya, ayo kita mulai. Mulai, bisa dimulai ya. 3, 2, 1, ayo. Ami. Kelas 5. Selalu ceria, pantang menyerah. High five, yes. Ya. Terima kasih. Nah, ini ada barang yang kalian punya ya. Meskipun bentuknya berbeda, yaitu ada tas sekolah sama sepatu olahraga. Ya. Bapak ingin tanya coba cara membacanya. Ini gendis ya, kelas ini ya, gendis. Gak ada. Yang kemarin ranking 1 siapa? Mbak Zahra mana? Oh, mbaknya ya. Ya, coba ini cara membaca tas sekolahnya berapa ini? Bro? Terus yang ini? Iya. Mas Rizky, yang ini berapa? Bacanya. Hah? 39.900 rupiah ya. Putra ini berapa? Hah? Ini masa nggak kelihatan? Ini? Oh. Ya, 58.900 rupiah. Sudah tidak apalah ya. Nah, jika ibu membeli kedua barang tersebut, berapa yang harus ibu bayar? Ya, caranya bagaimana dijumlahkan ya? 58.900 ditambah 39.900 tambah 0, 9 tambah 9 81, 9 tambah 9 18, simpan 1 lagi, 6 tambah 3 9. Berarti berapa di sini? 98.800 rupiah. Ada yang belum bisa kayak gini cara menjumlahkannya. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh ya.
Ya, di pertemuan kemarin ini sudah dibahas menulis bilangan cacah. Ya. Sekarang kalau seperti ini nulisnya bagaimana? 17.200. Apa ada rupiahnya? Enggak ada. 17.200. Ya, ya. Nilai tempat angka. Tadi kalau yang ini berapa? Nilai tempat angkanya? Iya. Yang ini? Yang ini ratusan. Ya, berarti udah paham ya. Nah, selanjutnya ini contoh nilai tempat. Di bilangan 25.786 di sini ada nilai tempatnya 10 ribuan ya, 20.000. Kan setelah Bapak bilang 2 kan tinggal bilangnya 10.000 ya, berarti kan ini 20.000 ya. Kemudian ribuan 5.000. 25.000 sih 5.786 ya. Ini di sini ini masih 10 ribuan ya Mbak Mas. Kalau di sini ditambahi angka 1 jadi ratus ribuan. Paham ya? Ratus ribuan bukan ratus ribu. Ditambah angka 1 jadi 125.786. Maka angka satunya menjadi ratus ribuan. Ya, paham ya? Bapak akan bagi ya, satu kelompok satu aja. Ya, perhatikan ya, nanti salah satu sebagai penulis, yang lainnya mikir semua ya, termasuk yang nulis ya, paham ya? Ini cukup sederhana ya, nanti kalian Bapak suruh mendiskusikan dengan kelompok dan jawablah soal cerita bilangan cacah berikut ini dengan menggunakan caranya ya. Ya, tidak nama panjang. Pakai pulpen saja. Pakai pulpen ya, pakai pulpen jangan pakai pensil. Namanya nama panjang, kelasnya ditulis 5A ya. Yang nomor 1 itu membeli tas, terus kotak pensil. Berarti itu penjumlahan ya. Paham ya Mbak, Mas?
Ya, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Nanti ini sampai jam 8:10. Sampai jam 8. Sampai jam 8:10. Ada yang bingung? Itu mas, katanya kita makan banyak di mana? Operasi itu apa yang dikerjakan? Operasi itu. Tahu itu. Nomor 3. Ya itu penjumlahan apa pengurangan? Kalau penjumlahan kan berarti plus, pengurangan berarti minus ya. Yuk pada mikir. Hah? Ya nggak tahu ya. Yuk. Coba dikerjakan. Informasi yang didapatkan di situ ada barangnya apa saja, harganya berapa ya? Kalau bingung. Iya mas, bantu mikir. Duduk. Ada yang bingung? Enggak, itu soalnya Bapak buat mudah ya. Biasanya panjang-panjang kalau saya. Harga ini berapa dan lain sebagainya ya. Silakan. Sebentar. Ya. Ya kalau informasi apa lah itu adanya apa? Harga atasnya berapa, harga produk pasiennya berapa? Bingung? Ya di situ ada perkalian, penjumlahan, pembagian apa operasi hitungnya yang ini. Beli ini terus kemudian beli ini lagi, berarti penjumlahan, pengurangan apa? Penjumlahan. Ya sudah, saya tidak tahu yang mana ya. Ya ditulis di sini penjumlahan, terus pengurangan kayak gitu. Ya ditulis. Ada yang bingung?
Hah? Nomor 3. Ya itu kalau beli tas terus beli lagi kotak pensil berarti ya penjumlahan apa pengurangan. Tadi kan saya banyak hanya penjumlahan dan pengurangan antara itu. Ayo jangan terlalu banyak mikir ya. Ini bener apa, Mas? Ayo. 5 tambah 7 12. Masih sisa 1 kalau puluhan. Satunya di sini. Berapa jadi? Yang bekerja tangan dan otaknya, bukan mulutnya ya. Jadi jangan berisik terus. Tolong Mas, jangan mainan pulpen Mas. Bantu mikir Mas. Sudah dapat buku paket? Buku cetak matematika? Ya. Satu anak 2 ya? Untuk 2 anak ya? Satu buku untuk 2 anak? Maksudnya? Iya katanya terbatas. Di situ kan ada 4, boleh dibagi-bagi ya. Kalau kelompoknya 5 berarti satu soal ada yang mengerjakan 2, yang lainnya mengerjakan satu. Kan sudah selesai ya. Ya kesimpulannya dari soal atau kegiatan 1, 2, 3 itu membahas tentang apa? Misalnya kegiatan 1 membahas tentang pengurangan ini ya, pengurangan bilangan cacah. Kegiatan 2 membahas tentang nilai
tempat. Misalnya kegiatan 3 membahas tentang penjumlahan bilangan cacah bersusun. Seperti itu ya misalnya ya. Kesimpulannya, yang kegiatan 1 membahas tentang apa? Pengurangan, penjumlahan, atau pembagian bilangan bersusun ya. Itu apa mas? Buat nulis? Ada buat nulisnya? Ayo mana ini kertasnya? Oh alah, ini digarap-garap mas. Ya gini aja sebisa. Kegiatan 1 membahas tentang apa? Itu sebisanya saja lah. Tadi kan saya udah. Kegiatan 1 membahas tentang penjumlahan apa pengurangan bilangan cacah. Kegiatan 2 membahas tentang apa? Kegiatan 3 membahas tentang apa? Ayo cepet. Sebisanya. Waktu kalian tinggal 2 menit lagi, selesai tidak selesai dikumpulkan ya. 2 menit lagi. Kesimpulan jangan bingung ya. Tentang kegiatan 2 tentang apa itu? Nilai tempat ya. Kegiatan 2. Kegiatan 3 tentang apa? Kegiatan 3 itu kan tentang penjumlahan bersusun. Penjumlahan bilangan cacah bersusun ya. Satu menit lagi. Kegiatan 1 membahas tentang operasi penjumlahan itu ya. Kegiatan 2 tentang nilai tempat. Tentang nilai tempat ya, kegiatan 2 itu. Kalau kegiatan 3 tentang apa? Di situ. Ya, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Siapa yang suruh kayak gitu? Ayo, Mbak, cepet.
Sudah semua? Nanti Bapak suruh maju per kelompok ya, nanti membacakan hasilnya. Mempresentasikan di depan teman-teman. Ini siapa yang main kayak gitu? Diambil lah. Mas, diambil ini. Mas, dengar nggak? Ya ini Bapak minta ini kelompok yang pertama maju, kelompoknya Mas Windu ya. Dan kawan-kawan. Silakan Mas, bisa maju ke sini ya. Hah? Ya enggak usah. Ayo Mbak, nanti dibacakan hasilnya ya. Yang kelompoknya 5 itu salah satu sebagai moderator, yang lainnya membaca per bagian ya. Kalau yang kelompoknya 6 nanti bisa nomor 1 dibagi jadi, atau dipecah jadi 2 cara bacanya. Salam, terus ya salam memperkenalkan anggota kalian, terus nanti nomor 1 apa, nomor 2 apa dijawab pas ini. Ya, mulai Mbak, Mas. Salah satu sebagai yang ngomong dulu moderatornya. Cara bacanya, soalnya dibaca, jawabannya dibaca. Ya. Ya, bentar, salam dulu, Mas. Ya. Yuk, didengarkan, yang lainnya didengarkan. Dengarkan. Enggak ada yang jawab ini. Ya, yang keras. Bicaranya kurang keras ya. Iya. Terus, kami yang beranggotakan dengan anggota siapa saja. Nama saya itu. Ya. Anggotanya siapa aja? Ya, akan mempresentasikan tentang apa? Ya. Penjumlahan dan pengurangan ya. Bilangan saja. Ya. Yang kegiatan 1 mau siapa dulu yang baca? Silakan. Kegiatan 2 siapa? Kamu nggak usah baca, Mas. Jangan udah jadi moderator. Dilempar ke yang sebelahnya. Masnya apa mbaknya? Kegiatan 1 dibaca Mbak. Soal sama jawabannya. Nggak mau semuanya nanti kebagian. Ayo. Kan nanti 4 itu. Kegiatan 1. Ya. Informasi apa yang kamu dapatkan dari cerita di atas apa, Mas? Oh, itu. Yang ditanyakan ya nomor 1 tadi informasi yang kamu dapatkan dari cerita di atas ya. Rani pergi ke toko bersama ibunya dan membeli tas sekolah seharga 42.500 dan kotak pensil 26.700. Nah, itu informasi yang didapatkan yang betul ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Jumlah uang yang harus dibayar. Jumlah uang yang harus
Jumlah uang yang harus dibayar berapa? Ya. Yang ditanyakan, kalau informasi yang ingin ditanyakan itu tanda tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Terus nomor 3, Pak. Operasi hitung apa yang digunakan? Penjumlahan atau pengurangan? Iya, alasannya? Iya, membeli barang kemudian membeli barang lagi ya. Membeli barang kedua kalinya, ya. Ya udah. Terus yang kegiatan 2. Rp10.000, yang 42.500 mana yang 10.000? Yang angka berapa? Iya. Iya. 105, iya. 0 satuan juga. Iya. Ya. 42.500 tambah 26.750 berapa? Hah? Coba Bapak pengen tahu di sini. Ya. Ini Bapak tutup dulu. Ya. Mbak yang paling pojok nanti mengerjakannya. Coba ini ke sini berapa? Bagaimana caranya? Coba tanpa melihat itu. Tanpa melihat ini. 0 berapa? 5 tambah 7 berapa? Tuh. Karena 12 ya. 2 terus simpan berapa? 1 ya. Terus iya. Titik 9. Terus iya. Ya, udah betul ya? Ya. Kemudian kesimpulannya dibacakan ini. Ya sudah diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Beri tepuk tangan. Ayo, sini Mas itunya. Kelompoknya Rendra Prakasita. Satu yang memperkenalkan diri, yang lainnya itu. Ya iya. Yang lainnya perhatikan ya Mbak, Mas, jangan bicara sendiri ya. Nanti ada saatnya kalau istirahat boleh bicara sepuasnya. Dengan anggota siapa aja? Anggotanya di
Nomor 1, Riz. Informasi apa itu? Yang harus dibayar. Nomor 1, yang keras, Mas. Hah? Apa? Informasinya. Lagi lah aku Coba. terang. Informasinya, Pak. Informasinya. Informasi apa yang kamu cerita tambahan? Tambahan, udah kayak gitu aja. Terus nomor 2, Mas, kalian. Mbak, apa yang ditanyakan dalam Apa? perlengkapan sekolah? Siapa yang membeli perlengkapan sekolah? Si Rani. Yang ditanyakan itu tadi saya seperti udah bilang di kelompok yang sebelumnya, itu jumlah uang yang harus dibayar Rani berapa ya? Bukan Rani membeli perlengkapan sekolah, bukan. Ya, nomor 3 dibaca sama jawabannya. Operasi itu apa yang digunakan? Pengulangan berikan alasannya. Penggunaan Yang digunakan hanya penjumlahan saja ya. Di situ kan ada atau penjumlahan atau pengurangan. Yang digunakan penjumlahan aja. Jangan diganti jawabannya ya nanti ya. Kelihatan 2. Yuk dibaca. nilai tempat 10.000. Iya, bilang dia. 10.000 yang mana? Kalau 42.500, 10.000 yang mana? Yang 400. Yang 26.750, yang 10 ribuan angka berapa? Bukan, yang 10 ribuan. Hah? 10.000. 2, ya gantian enggak apa-apa. 2 ya. Terus kemudian yang ribuan itu yang angka, kalau 26.750 yang ribuan yang angka 6 ya. Paham? Kalau yang ratusan yang angka 7, yang puluhan angka 5, yang satuan angka 0. Ya. Kemudian kegiatan 3 jumlahnya berapa di situ? Habis dijumlahkan berapa? Iya, 69.250 ya. Terus nomor 4. Kegiatan 1 pengulangan. Kegiatan 2 nilai tempat. Kegiatan 3 penggunaan susun. Oh, sekian. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dikumpulkan, Mas. Ini agar waktunya efisien ya. Kita lanjut saja. Ya. Katarina Mahira Zahra. Mana? Itu cara membaca nomor 1 berapa? Berapa, Mbak? Cara membaca ini berapa? Yang ini yang atas,
Iya. 13. Iya, 13.456. Yang bawah? Berapa? Ya. Iya, iya. Betul ya. Coba salah satu Bapak ingin minta untuk masuk ke depan menuliskan bilangannya ya, angkanya. Gibran F mana? Gibran F. Ya, sini Mas, masuk. Coba ditulis angkanya dari ini. Ini ya. Iya benar. 87.900 6. Betul atau salah teman-teman? 9 ya betul ya. Ya sini Mas. Ya beri tepuk tangan untuk Mas Gibran ya. Betul sekali. 87.986. Puluhan ribu ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Silakan buka LKS-nya halaman 10. Ya, selain tadi bersusun atas bawah ya. Susun atas bawah itu namanya susun pendek tadi yang ini. Ini adalah namanya susun pendek. Ada juga susun panjang. Kalau ini diubah menjadi susun panjang, ini menjadi bagaimana? Ya. Misalnya 42.500 ya. 40.000 ya. Itu kan 40.000 dulu ya. Dengan cara ininya diubah jadi 0 semua setelah huruf ini. Terus kemudian 2 0 0 0 ya. Kemudian nanti 5 0 0 0 0 0. Terus kemudian ini berapa tambah? 2.000 ya. Ya sambil dibuka LKS-nya ya. Tambah 500 sudah. Hasilnya 42.500. Kemudian di situ 26.700 saja. 20.000 dulu ya. Kemudian 6.700. 26.700. Kemudian jadi ya 42.500 ditambah 26.700 hasilnya adalah 69.200. Selesai. Begitu ya. Sekarang Bapak minta kalau ratusan ribu ini. Misalnya di sini ada angka 169.741 rupiah. Dan juga 191.402 rupiah. Caranya bagaimana ini? 100.000 dulu ya. Tambah 60.000. Nah ini diganti 0 semua ya. Tambah 700 tambah 40 tambah 1 ya. Ya enggak? Kemudian di sini ya 100.000 tambah 90. Perhatikan ya Mas, Mbak. Ya enggak? Ribu ya. Tambah 4 1
tambah 1000 ya, tambah 400 tambah 2. Kita jumlahkan ya. 1 tambah 2, 1 tambah 2, 40 tambah 400, 440 ya. Ya, ini ditambah ya. Kemudian tambah 700 tambah 1000, 1700. 60 tambah 90.000, 15. Ya, berarti 150.000 ya. Ya enggak? Tambah 100.000 tambah 100.000, 200.000. Kemudian ini nanti dijumlah berapa? Di sini kalau dijumlah satu-satu ini ya, 350 tambah ini berapa? Ini 21 ya. Ya bentar. 443 ya, 443 berarti 1700 tambah 443. 3 4 2143 ya. 21 betul ya. 2143 ditambah 2143. 0 tambah 3 berapa? 3. 0 tambah 3 0, 0 tambah 4 4, 0 tambah 1 1, 2 5 3. Ini hasilnya 352.143 ya. Demikian juga untuk pengurangan ya, tinggal ininya tandanya diganti minus, diganti kurang ya. Misalnya ini yang ini misalnya ini dibalik ya, 191.402 dikurangi 169.741. Coba ya sekarang pengurangan ya. Bersusun pendek aja. 2 dikurangi 1 berapa? 1. 0 dikurangi 4. 0 dikurangi 4 bisa? Nggak bisa ya, karena nilainya apa? Lebih kecil ya. Maka di sini diganti angka 10 ya. Nanti minjem ke sini 1, jadi ini 3 ya. Paham ya? Mbak, perhatikan Mbak. 10 dikurangi 4 berapa? 6. 3 dikurangi 7 bisa nggak? Nggak bisa, maka ini tambah angka 1 di sini 13. Di sini 0 ya. 13 dikurangi 7. 6 ya. 0 kurangi 9 nggak bisa ya. Maka dari itu pinjam lagi, ini 1, ini 8. 10 kurangi 9 1 ya. Terus di sini 8, masih 8 dikurangi 6 2. 1 kurangi 1 0 ya. Ketemunya ini 21.661 ya. Paham ya? Jadi kalau ininya 0 di depannya ditambah angka 1, ininya dikurangi 1 jadi 3 ya. Nanti kalau nggak bisa ditambah 1, ininya dikurangi 1, terus-terusan seperti itu. Paham ya Mas, Mbak? Ya. Mbak, waktunya udah berapa? Satu jam 3 menit baru. Kan 70 ya. Ya. Baik. Bapak pengen ada yang maju satu lagi ya.
Pengurangan ya. Adifa Maheswari siapa? Mana? Kamu ya, Mbak? Coba dikurangi. Nol kurangi nol berapa? Iya. Titik. Nah. 1 dikurangi 8. Ya udah nanti ya. Ya, nanti dulu. Ini yang 1 dikurangi 8 berapa? Nggak bisa. Nah, maka dari iya 11 dikurangi 8. Berarti berapa? 0 kurangi 9 berapa? Nggak bisa. Terus 10. Ya. Iya. Iya, 0. 0 nggak usah ditulis. Di 13.013 ya. Ya. Walaupun tadi sambil diajari ya. Semoga besok udah bisa ya. Nanti pesan Bapak di rumah dipelajari lagi ya ini. 1 kurangi 8, tadi hasilnya 7 ya, harusnya 11 ya. Iya, 11 kurangi 8 kan 2. Bingung? Ada yang bingung? Ada yang belum paham? Udah paham semuanya ya? Sedikit ya. Ya. Sampailah kita pada akhir sesi acara ini ya. Bapak ingin tanya, di sini ada yang masih belum jelas tentang penjumlahan, pengurangan secara bersusun maupun bersusun panjang maupun pendek ya. Ada yang belum paham? Sudah ya. Yang kalian pelajari apa hari ini? Yang kalian pelajari matematika apa, bagian apa? Ya, bilangan cacah ya. Sampai dengan 100.000. Tadi seperti yang Bapak judulkan di PPT ya. Manfaatnya memahami nilai tempat. Nilai tempat ada puluhan, ada satuan sebelum menjumlahkan bilangan ya. Coba kalau bilangannya seperti ini ya.